Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul penggunaan model Discovery Learning berbasis ICT, dalam meningkatkan pemahaman sains kelas 4 sekolah dasar. Latar belakangnya adalah dari hasil temuan di lapangan, jumlah siswa dalam satu kelas ada 25 peserta didik. Maka 10 siswa mendapatkan nilai terendah di bawah KKM, sedangkan 6 siswa mendapatkan nilai terbaik. Nilai KKM hanya dicapai oleh 15 siswa, hanya 6 dari 15 siswa yang menyelesaikan KKM yang memperoleh nilai tertinggi lebih dari 80, sisanya 9 peserta didik mendapatkan nilai antara 70 sampai 79. Nah, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana peningkatan pemahaman sains siswa kelas 4 SD dengan model Discovery Learning berbasis ICT. Yang kedua, kesulitan apa saja yang dihadapi siswa dalam meningkatkan pemahaman sains. Yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi guru dalam menggunakan model Discovery Learning berbasis ICT untuk meningkatkan pemahaman sains siswa kelas 4 sekolah dasar. Tujuan penelitian. Peningkatan model yang pertama adalah peningkatan model Discovery berbasis ICT pada pembelajaran sains di sekolah dasar Islam Terpadu Fitra Insani kelas 4 dilihat dari segi proses kognitif. Nah, yang kedua, kesulitan yang dihadapi siswa dalam meningkatkan pemahaman sains. Yang ketiga, kendala-kendala yang dihadapi guru dalam menggunakan model Discovery Learning berbasis ICT untuk meningkatkan pemahaman sains siswa kelas 4 sekolah dasar. Metode penelitian. Peneliti memilih metode mixed method ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara kuantitatif terlebih dahulu, kemudian kualitatif. Peneliti menggunakan desain sequential explanatory. Peneliti menggunakan desain ini agar didapat data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan data secara kualitatif. Berikut ini desain sequential explanatory. Ini adalah desain explanatory sequential design. Subjek penelitiannya siswa kelas 4 sekolah dasar Islam Terpadu Fitra Insani di wilayah Kampar, Kabupaten Bandung Barat. Terus instrumen penelitiannya non-tes, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan angket. Tesnya pretest dan post-test. Sintak penggunaan model Discovery Learning berbasis ICT. Yang pertama, sintak penggunaan model Discovery Learning berbasis ICT. Yang pertama, anak-anak kelas 4 duduk rapi di lab komputer. Terus yang kedua, anak-anak melakukan problem statement dengan cara menonton video pembelajaran sains secara online melalui YouTube dan menjawab pertanyaannya berdasarkan pemahaman tentang sains. Terus yang ketiga, anak-anak melakukan data collection dan data processing dengan cara mencocokkan gambar dan teks. Yang ketiga, anak-anak melakukan data collection dan data processing dengan cara mencocokkan gambar dan teks. Yang terakhir, anak-anak melakukan generalization atau menarik kesimpulan dari hasil pemahamannya. Anak-anak melakukan generalization atau menarik kesimpulan dari hasil pemahamannya. Pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, peningkatan pemahaman sains dengan menggunakan model Discovery Learning berbasis ICT. Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, bagaimana peningkatan pemahaman sains siswa kelas 4 SD dengan model Discovery Learning berbasis ICT pada materi sains tentang tumbuhan. Maka peneliti memberikan soal pretest dan post-test kepada siswa kelas 4. Kemudian peneliti melakukan uji normalitas. Ternyata data yang diperoleh tidak berdiskusi normal. Selanjutnya peneliti melakukan uji Wilkinson. Dari uji Wilkinson ini ada pengaruh penggunaan model Discovery Learning dengan meningkatkan pemahaman sains siswa kelas 4. Maka dapat disimpulkan
maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model discovery learning ini dapat meningkatkan pemahaman sains siswa kelas 4 SD berdasarkan hasil pretest dan post-test. Rata-rata hasil pretest sebelum diberikan treatment penggunaan model discovery learning berbasis ICT yaitu dari 35. Rata-rata hasil post-test setelah diberikan treatment penggunaan model discovery learning berbasis ICT yaitu 72. Nah, ini hasil pretest dan post-test. Sebelum diberikan treatment rata-ratanya 35, setelah diberikan treatment post-test 72. Nah, ini hasil normalitasnya, uji normalitasnya. Dan ini adalah uji Wilkinson. Nah, yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman sains. Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2, kesulitan apa saja yang dihadapi siswa? Kesulitan apa saja yang dihadapi siswa dalam meningkatkan pemahaman sains? Pada materi sains tentang tumbuhan, maka agar peneliti dapat mengetahui kesulitan siswa memberikan maka agar peneliti dapat mengetahui kesulitan siswa, peneliti memberikan lembar angket kepada siswa berjumlah 25 siswa. Dari lembar angket ini berjumlah 47 pertanyaan yang harus diisi oleh siswa. Berdasarkan hasil penelitian berupa angket, maka dapat disimpulkan beberapa kesulitan siswa dalam pemahaman sains, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak suka pelajaran sains. Yang kedua, siswa tidak suka membaca buku pelajaran. Yang ketiga, siswa tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi ilmuwan di bidang sains. Yang keempat, siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran sains. Yang kelima, siswa tidak memiliki potensi di bidang sains. Yang keenam, siswa tidak mengulang kembali materi sains yang sudah diajarkan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Yang ketujuh, siswa sering melamun ketika pembelajaran sains dikarenakan kurang memahami materi sains. Yang kedelapan, siswa tidak memahami sains dengan baik. Yang kesembilan, siswa menganggap bahwa sains merupakan pelajaran yang sulit. Yang ke-10, siswa tidak suka membaca buku tentang sains. Yang ke-11, siswa sulit memahami sains dengan mudah. Yang ke-12, siswa ingin setelah lulus tidak mau belajar sains. Yang ke-13, siswa menganggap bahwa sains itu membosankan. Nah, terus kendala guru dalam meningkatkan pemahaman sains siswa. Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 3, kendala apa saja? Nah, kendala apa saja yang dihadapi guru dalam menggunakan model discovery ini berbasis ICT untuk meningkatkan pemahaman sains siswa kelas 4 sekolah dasar pada materi sains tentang tumbuhan? Maka peneliti melakukan wawancara ke 4 guru dan memberikan angket ke 30 guru. Dari wawancara tersebut berjumlah 25 pertanyaan yang harus dijawab oleh guru, dan dari lembar angket guru berjumlah 38 pernyataan yang harus pertanyaan berjumlah 38 pertanyaan yang harus dijawab oleh 38 pertanyaan yang harus dijawab oleh guru. Dari hasil penelitian itu terdapat kesulitan dalam meningkatkan pemahaman sains siswa, yaitu sebagai berikut. Sebagian guru belum pernah menerapkan model discovery learning. Yang kedua, guru mengatakan tidak semua siswa dapat mudah memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, guru mengetahui karakter siswa yang bervariasi. Yang keempat, guru mengetahui tidak semua anak dapat menyukai sains. Yang kelima, ketika dalam praktek kadang media yang tersedia tidak memadai. Yang keenam, mood siswa tidak stabil. Yang ketujuh, tidak tersedianya bahan ajar dan alat peraga. Yang kedelapan, kesulitan anak dalam mengilustrasikan gambar, maka dibutuhkan alat peraga untuk menunjang pembelajaran sains. Yang kesembilan, karena lingkungan sekolah padat penduduk dan tidak alam ketika materi sains sulit untuk diajak langsung pengamatan ke alam. Yang ke-10,
menemukan kemampuan anak yang berbeda-beda. Yang ke-11, kurangnya penyediaan fasilitas alat peraga yang menunjang pada pembelajaran sains. Yang ke-12, guru mengetahui siswa kurang suka membaca buku sains. Yang ke-13, guru mengetahui ada beberapa anak yang kurang lancar membaca. Yang ke-14, adanya siswa yang lower sehingga dibutuhkan pendampingan belajar dengan diberikan program remedial. Yang ke-15, adanya siswa yang spesial sehingga dibutuhkan program pengayaan. Yang ke-16, dalam penggunaan model discovery learning membutuhkan jaringan internet. Dalam menggunakan model discovery learning berbasis ICT ini membutuhkan jaringan internet, tapi terkadang jaringan internet kurang stabil. Sebagian kecil guru ada yang kurang menguasai sains. Terus tidak ada pembiasaan literasi baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pretest dan post-test, rata-rata hasil pretest sebelum diberikan treatment penggunaan model discovery berbasis ICT 35, rata-rata hasil post-test setelah diberikan treatment penggunaan model discovery learning berbasis ICT 72. Kemudian hasil pretest dan post-test dilakukan uji normalitas. Maka uji normalitas ditemukan bahwa uji normalitas Kolmogorov-Simrov untuk nilai pretest dan post-test data tidak berdistribusi normal dikarenakan nilai SIG kurang dari 0,05. Selanjutnya peneliti melakukan uji Wilcoxon dari hasil pretest dan post-test. Melalui uji Wilcoxon ditemukan SEMSIG 2T memiliki nilai 0,000 dinyatakan sebagai nilai SEMSIG kurang dari 0,5 sehingga hipotesis dapat diterima. Maksudnya ada perbedaan hasil belajar sains pada saat pretest dan post-test. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh penggunaan model discovery berbasis ICT dalam meningkatkan pemahaman sains pada siswa kelas 4 SD pada materi tentang tumbuhan. Yang kedua, berdasarkan hasil angket yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan siswa dalam pemahaman sains yaitu sebagai berikut. Siswa tidak suka pelajaran sains, siswa tidak suka membaca buku pelajaran. Yang ketiga, siswa tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi ilmuwan bidang sains. Siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran sains, siswa tidak memiliki potensi di bidang sains, siswa tidak mengulang kembali materi sains yang diajarkan baik itu di rumah maupun di sekolah. Siswa sering melamun ketika pembelajaran sains dikarenakan kurang memahami materi sains. Siswa tidak memahami sains dengan baik. Yang ke-9, siswa menganggap bahwa sains merupakan pelajaran yang sulit. Yang ke-10, siswa tidak suka membaca buku tentang sains. Siswa sulit memahami sains dengan mudah. Yang ke-12, siswa ingin setelah lulus SD tidak mau belajar sains. Yang ke-13, siswa menganggap bahwa sains itu membosankan. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan angket guru yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kendala guru dalam pembelajaran sains yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagian guru belum pernah menerapkan model discovery learning. Yang kedua, guru mengetahui tidak semua siswa dapat mudah memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, guru mengetahui karakter siswa yang bervariasi. Yang keempat, guru mengetahui tidak semua anak menyukai sains. Yang kelima, ketika dalam praktik kadang media yang tersedia tidak memadai. Yang keenam, mood siswa tidak stabil. Yang ketujuh, tidak tersedianya bahan ajar dan alat peraga. Yang kedelapan, kesulitan anak dalam mengilustrasikan gambar, maka dibutuhkan alat peraga untuk menunjang pembelajaran sains. Yang kesembilan, karena di lingkungan sekolah padat penduduk dan tidak alam, jadi ketika materi sains sulit untuk diajak langsung pengamatan ke alam. Yang ke-10, guru menemukan kemampuan anak yang berbeda-beda. Yang ke-11, kurangnya penyediaan fasilitas alam yang menunjang pada pembelajaran sains. Yang ke-12, guru mengetahui siswa yang kurang suka membaca buku sains. Yang ke-13, guru mengetahui adanya sebagian anak kurang lancar membaca. Yang ke-14, adanya siswa yang lower sehingga dibutuhkan pendampingan belajar yang diberikan program remedial. Terus yang ke-15, adanya adanya siswa yang spesial sehingga dibutuhkan program pengayaan. Terus yang ke-16, adanya penggunaan model yang ke-16 dalam penggunaan model discovery learning. Yang ke-16, dalam penggunaan model discovery learning berbasis ICT membutuhkan jaringan internet, tetapi terkadang jaringan internet kurang stabil.
Yang ke-17, sebagian kecil guru ada yang kurang menguasai sains. Yang ke-18, tidak ada pembiasaan literasi sains baik itu di rumah maupun di sekolah. Kayak cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.